Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa yang paling penting dan yang paling utama, khatib selalu berpesan kepada diri pribadi dan umumnya kepada panjenengan semua agar senantiasa menjaga, merawat serta melestarikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtisali awamirillah, dengan cara menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, wajtina binawahih, dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa menyelamatkan kita kelak di yaumil kiamah, kalau kita kepingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kepingin mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo jadilah orang-orang yang bertakwa ketika diciptakan Allah, dihidupkan Allah di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ada satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala beliau berfirman, man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Kata Allah, barang siapa yang dia bertemu dengan aku lalu dia punya rasa takut kepada aku, besok kita semua meninggal dunia, dan ketika kita meninggal dunia kita punya rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, adkhaltuhu jannati, Allah akan memberikan surga kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua, man laqiyani, kata Allah, barang siapa yang bertemu dengan aku, wa huwa yuhibbuni, dan dirinya mencintai aku, kata Allah, hatinya ada rasa cinta kepadaku, kata Allah, ajnabtuhu nari, maka akan aku hindarkan dari nerakaku. Hadirin, kita ini manusia diadakan Allah, dicukupi Allah, diberi rizki Allah, diberi nyawa oleh Allah. Allah 24 jam mengingat kita. Terus apakah kita tidak sungkan kepada Allah ketika hati kita, ketika pikiran kita tidak bertaut kepadanya? Apakah kita semua tidak malu kepada Allah kalau kita tidak sholat? Apakah kita tidak malu kepada Allah kalau kita tidak puasa? Kita ini makhluk yang diadakan oleh Allah. Ujuk-ujuk
kita ada, yang ciptakan Allah, Tuhan kita, yang memberi, dan Allah tanggung jawab memberikan rizkinya, memberikan nyawa kepada kita, memberikan uang dan pekerjaan kepada kita. Tapi yang menutup mata itu kita, yang menutup hati itu kita. Kita disuruh sehari 5 kali untuk sholat saja masih buletnya setengah mati. Padahal Allah ketika kita minta ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini disuruh, Pak, untuk sholat saja, sholat. Ayo kita lakukan. Waktu kita 24 jam, cuma diminta Allah 30 menit. Yang 23 setengah jam silakan mau berbuat apapun. Hari kita 350 sekian hari, cuma diminta Allah 30 hari untuk berpuasa. Selain itu makanlah sepuas kita. Ayo ingatlah kalau kita nanti akan mati. Ingatlah kalau kita nanti akan meninggal dunia. Kalau kita sudah meninggal, tidak ada yang bisa mengembalikan di gadung sini. Tidak mungkin kita bisa kembali ke rumah kita lagi. Tidak mungkin kita bisa bertemu dengan keluarga kita lagi, kecuali nanti ketika di akhirat. Maka kalau nafsu kita mengajak untuk kita tidak sholat, ayo dilawan. Allah juga memaksa kita untuk berbuat baik, hadirin. Tapi Allah konsekuen, ketika kita baik, surga yang diberikan. Kalau kita cinta kepada Allah, memprioritaskan Allah, surga yang diberikan. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka tidak akan bisa kita masuki. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, yang terakhir kata Allah itu, man laqiyani, barang siapa yang dia itu bertemu dengan aku dan dia itu memiliki rasa malu atas dosa-dosa yang dilakukannya, maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan, maka Allah akan menyuruh malaikat hafadzah untuk menghapus seluruh dosa-dosanya. Ingatlah dosa kita sudah banyak, ingatlah maksiat kita banyak. Ingatlah kita jarang ingat Allah, kita jarang untuk mengingat Allah. Yang kita ingat di dalam pikiran kita bagaimana kita punya uang, bagaimana sukses, bagaimana besok kita ini, tanpa kita mengingat bahwasanya dunia ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan kesetelan pabrik. Allah itu kuasa, Allah itu maha segala-galanya. Allah itu berhak memberikan apapun kepada kita dan berhak tidak memberikan apapun kepada kita. Ayo jadilah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, jadilah hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah, jadilah hamba-hamba yang layak masuk surganya Allah, jadilah hamba-hamba yang layak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengejar dunia, kejarlah akhirat. Dunia akan mengejar kita. Jangan kita mencari terus-terusan dunia. Jalankanlah sholatmu, maka ikut duniamu, ikut akhiratmu. Sholatmu jagalah, maka duniamu akan mudah. Sholatmu tatalah, maka duniamu akan mudah. Kalau kita gampang meninggalkan sholat, sholat itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iku bagaikan bengawan yang memiliki sumber air.
Bengawan yang memiliki sumber air yang sangat bersih dan juga bening, yang mana itu kita mandi di situ 5 kali dalam sehari untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan badan kita, hati kita yang kadang merasa lebih baik dari orang lain, hati kita yang kadang itu merasa hasut kepada nikmat orang lain, hati kita yang kadang itu merasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Ini yang harus kita buang dari hati kita, karena sesungguhnya itu semua bisa kita buang hanya karena sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatlah hadirin, sholatlah mas, jangan menunggu meninggal baru kita mau sholat atau disolati oleh orang sekampung. Sholatlah, karena itu kewajiban kita. Puasalah, karena itu kewajiban kita. Allah tidak butuh pahala sholat ataupun puasa kita, tapi itu kewajiban kita sebagai seorang hamba, itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang diwajibkan kepada kita. Ingatlah, kalau kematian bisa datang kapan saja tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada keluarga kita. Ingatlah, kalau malaikat Israel suatu saat pasti akan datang ke rumah kita untuk menjemput kita, dan itu bisa sewaktu-waktu. Persiapkanlah kita untuk menuju Allah. Persiapkanlah diri kita untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah pun juga akan mempersiapkan nikmatnya yang nantinya akan diberikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat wa ya ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma sultanana sultanal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma rizq ummata sayyidina Muhammad rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan nafi'atan ila yaumil qiyamah lil ibadah lis sadaqah li 'alai kalimatika. Allahumma ballighna
إلى المكة والمدينة للحج والعمرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.